Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial simulasi CFD menggunakan OpenFOAM. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan bagaimana caranya menggunakan terminal OpenFOAM ya. Jadi terminal OpenFOAM nanti akan kita gunakan untuk mengakses file maupun folder yang ada di dalam OpenFOAM dengan menggunakan beberapa commands. Nah, yang sudah saya sajikan di sini, ini adalah beberapa komen basic yang sekiranya nanti sering sekali kita gunakan dalam mengoperasikan OpenFOAM. Ya, mulai dari cd, ls, make_dir, touch, dan seterusnya yang masing-masing memiliki fungsi. Nanti akan coba kita praktekkan langsung pada terminal. Kita demokan contoh yang paling sederhana dulu sebelum kita mengeksekusi langsung untuk mengakses file OpenFOAM. Oke, teman-teman bisa langsung buka terminalnya masing-masing. Di sini saya sudah membuka terminal saya. Kita mulai dari yang paling pertama ya, misalkan cd di sini, change directory, artinya mengakses folder melalui sebuah terminal. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalkan di sini, di sistem Windows saya ini, saya memiliki 3 storage utama, disk C, disk D, dan disk E, yang mana masing-masing ini memiliki folder. Nah, kita bisa mengakses semua lokasi ini ya, semua disk ini beserta dengan foldernya maupun filenya melalui terminal. Oke. Nah, misalkan begini, di disk D ini ada 2 folder. Nah, kita bisa mengakses itu melalui terminal. Gunakan cd ya, change directory ke disk D. Kita enter. Nah, maka terminal akan aktif di disk D sekarang. Nah, untuk mengecek daftar folder maupun file yang ada di disk D, kita bisa gunakan command ls di sini ya, atau list. Oke. Kita ketikkan ls, enter, maka akan muncul banyak sekali folder ya, termasuk file di sini. Nah, file ini bisa jadi di Windows Explorer tidak muncul karena dia mungkin bisa saja dia terhidden ya, atau tersembunyi. Nah, yang penting di sini kita bisa melihat ada 2 folder sama dengan yang kita miliki di Windows Explorer di sini. Nah, kemudian kita coba komen berikutnya, yaitu make_dir ya, atau make directory, membuat sebuah folder baru. Kita akan coba membuat sebuah folder baru, misalkan dengan nama car turbulent flow. Misalkan saya ingin membuat folder baru dengan nama car turbulent flow di dalam disk D. Nah, maka kita lakukan dengan cara mengetik make_dir spasi dengan nama folder yang ingin kita buat. Enter, kita cek menggunakan ls, maka di dalam disk D akan muncul yang namanya folder car turbulent flow. Kita cek di sini juga muncul, tapi isinya masih kosong, karena make_dir itu fungsinya untuk membuat folder kosong atau directory kosong. Nah, kita akan membuat file di dalam folder car turbulent flow ini menggunakan komen berikutnya, yaitu touch, artinya membuat file kosong. Kita arahkan dulu terminalnya ke dalam folder car turbulent flow. Kita enter. Nah, di sini kita cek ya, ada errornya di sini. No such file or directory. Jadi tidak ada file maupun directory tersebut. Kenapa? Karena di sini saya melakukan sebuah typo, car turbulent flow, yang mestinya dia adalah tulisannya seperti ini. Jadi ketika kita salah menulis, terminal tidak akan mengarahkan kita ke folder tersebut, karena memang tidak ada folder dengan nama car turbulent flow. Yang ada adalah car turbulent flow, jadi menggunakan T di sini. Jadi pastikan teman-teman jangan typo ya. Terus kemudian perpaduan huruf kecil maupun kapital itu juga berpengaruh. Oke, kita ulangi. Car turbulent flow. Nah, maka
Sekarang terminal sudah mengarahkan ke car turbulent flow. Nah, kita akan membuat file kosong di sini dengan menggunakan command touch. Kita akan buat command touch di sini, spasi. Misalkan saya ingin membuat file baru dengan nama file 1 misalkan, dengan format teks. Jadi saya ingin membuat file kosong dengan nama file 1 dalam format .txt. Enter, kita cek listnya, maka akan terdapat file 1.txt. Sama halnya seperti di sini ya. Nah, terdapat file 1.txt. Kita buka, ini filenya kosong. Ya, karena touch memang fungsinya untuk membuat file dummy ataupun file kosong. Nah, misalkan di sini saya isi, saya sedang belajar OpenFOAM misalkan. Saya save, saya close. Nah, kita akan coba komen berikutnya, yaitu CAT ya, atau concatenate, yang fungsinya untuk membaca teks atau membaca file pada jendela terminal. Jadi yang bisa dibaca oleh CAT itu umumnya adalah yang bersifat teks. Nah, misalkan di sini kita ingin membaca isi dari file ini di dalam terminal. Nah, sebelum melakukan itu, jika terminal teman-teman sudah dirasa penuh, kita bisa membersihkan terminal ini dengan cara teman-teman menekan tombol CTRL dan L secara bersamaan. Nah, maka terminalnya akan dibersihkan. Nah, kita coba gunakan komen CAT untuk membaca file 1.txt tadi ya. Kita enter. Nah, maka akan muncul di sini, saya sedang belajar OpenFOAM. Oke, jadi itu fungsi dari komen CAT. Nah, selanjutnya kita akan gunakan komen CP yang artinya copy. CP ini digunakan untuk mengcopy file. Nah, jadi misalkan file 1 ini tadi ingin saya gandakan dengan nama lain di dalam folder yang sama, maka kita bisa gunakan komen CP spasi nama file yang ingin digandakan. Misalkan file 1.txt ingin saya gandakan dengan nama lain, misalkan menjadi file copy.txt. Enter, kita cek listnya, maka muncul dua file di sini. Nah, sama seperti di sini, muncul dua file. Itu adalah komen CP. Nah, bagaimana caranya kita menghapus file tadi melalui terminal? Kita bisa gunakan komen RM, yang artinya remove. Ya, kita coba menghapus file copy ini tadi dengan komen remove. RM file copy.txt. Enter. Maka yang tersisa hanyalah file 1.txt. Ya, sama di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan komen cp -r, yang artinya adalah copy recursively ya. Jadi kalau cp dia digunakan untuk mengcopy file, cp -r dia digunakan untuk mengcopy folder beserta dengan isinya yang ada di dalam folder tersebut. Jadi kita nggak bisa mengcopy folder menggunakan cp biasa, harus dengan tambahan -r di sini. Oke, kita praktekkan ya. Misalkan saya ingin mengcopy folder ini di dalam posisi yang sama ya. Jadi saya ingin mengcopy folder ini di posisi ini juga di dist, namun dengan nama yang berbeda. Kita bisa lakukan itu dengan komen cp -r spasi folder yang ingin kita copy ya. Di sini kan terminalnya masih aktif di dalam folder ini. Artinya begini, terminal kita masih aktif di dalam folder car turbulent flow. Nah, kita perlu mengeluarkan itu terlebih dahulu. Kita keluarkan dengan komen cd spasi -2. Ini artinya kembali satu tingkat atau kembali satu folder sebelumnya. Nah, maka akan kembali ke D. Satu folder sebelum ini kembali ke D. Nah, kita akan coba copy car turbulent flow ya. Kita copy folder car turbulent flow. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita copy car turbulent flow dengan nama misalkan folder copy. Kita enter.
Nah, maka jika kita cek di disk D akan ada folder copy di sini. Sama seperti halnya kita cek di Windows Explorer, maka akan muncul folder copy beserta isinya tadi, file 1 ya, sama dengan ini tadi. Nah, itu adalah cp-r. Nah, untuk menghapus folder beserta isinya, teman-teman bisa gunakan rm-r, artinya remove recursively. Oke, kita lakukan hal yang sama. Misal kita ingin menghapus folder ini, kita lakukan rm-r folder copy. Nah, maka jika kita cek listnya, folder copy tadi sudah terhapus. Nah, sudah hilang ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi MV ya, atau move. Jadi MV ini punya dua fungsi. Yang pertama itu adalah merename sebuah file atau mengganti nama file maupun folder, dan yang kedua dia untuk memindahkan file maupun folder. Nah, misalkan begini, di dalam disk D kita tadi punya folder dengan nama car turbulent flow. Nah, saya ingin mengganti namanya menjadi nama yang lain, misalkan dengan nama folder ganti nama gitu ya. Kita gunakan mv car turbulent flow, folder yang ingin kita ganti namanya menjadi apa? Menjadi folder ganti nama. Kita enter. Nah, maka jika kita cek listnya, folder tadi berubah nama menjadi folder ganti nama. Nah, folder ganti nama. Oke. Oke, selanjutnya misalkan kita akses dulu ya, kita akses dulu folder ganti nama tadi. Isinya kan ada file 1 ya. Misalkan kita ingin memindahkan file 1 ini keluar dari folder ganti nama. Misalkan saya ingin memindahkan folder ini tadi ya, maaf, file ya, file ini tadi keluar sini. Nah, kita bisa gunakan command mv. Kalau mv yang sebelumnya itu untuk merename folder, mv yang sekarang kita gunakan untuk memindahkan folder. Oke, by the way, kita bisa gunakan juga mv itu untuk merename file ya. Kalau tadi kan merename folder, sekarang coba kita rename file 1 itu menjadi file ganti nama, misalkan txt. Nah, maka ganti ya. Oke, selanjutnya kita akan coba memindahkan file ini keluar dari folder ini. Oke, kita coba pindahkan mv file ganti nama.txt. Mau dipindahkan kemana? Misalkan mau dipindahkan ke disk D. Jadi ini mv move, pindahkan file ini kemana? Ke disk D. Kita enter. Nah, maka si file ganti nama tadi akan pindah keluar dari folder ganti nama menjadi dia berada di disk D. Jika kita cek listnya, ya, kita kembali ke disk D, kita cek listnya, maka file ganti nama.txt berada di disk D, bukan lagi di dalam folder ganti nama. Oke. Nah, sekarang coba kita pindahkan lagi ke folder ganti nama. Kita pindahkan file ganti nama kita.txt ke dalam folder ganti nama. Folder ganti nama ini kan berada di disk D ya. Kita pindahkan ke disk D ke folder ganti nama. Ingat, jangan sampai typo ya. Jadi kita memindahkan file ganti nama ke folder ganti nama yang berada di disk D. Kita enter. Nah, maka file tadi akan masuk lagi ke sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa komen basic yang mungkin sering kita gunakan di OpenFOAM ya. Jadi beberapa komen ini nanti sangat berguna sekali untuk mengakses file maupun folder di OpenFOAM. Kemudian kita memanipulasi, memodifikasi, dan mengedit file yang ada di OpenFOAM. Oke, kita kembali ke terminal. Kita bersihkan dulu. Nah, sebetulnya OpenFOAM itu isinya kan hanya berupa script konfigurasi ya. Jadi
tidak ada GUI-nya, tidak ada tampilan GUI-nya, kita tidak bisa mengakses melalui jendela menu bar atau mungkin icon menu seperti itu. Kita murni menggunakan terminal untuk mengakses dan menjalankan sebuah perintah di OpenFOAM. Nah, beberapa file di OpenFOAM itu bisa kita akses dengan shortcut. Nah, misalkan begini, OpenFOAM itu sebetulnya sudah menyediakan banyak sekali folder-folder kasus aliran simulasi, ya, aliran fluida, ya. Beberapa kasus aliran fluida itu sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, ya, misalkan aliran incompressible, aliran compressible, heat transfer, combustion, kemudian multiphase, itu sudah dikelompokkan masing-masing, dan di dalamnya berisi banyak sekali studi kasus maupun contoh aliran atau contoh studi kasus yang bisa kita copy, kita modifikasi, dan kita tiru ulang. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol. Nah, lokasinya di mana folder tutorial itu? Nah, lokasinya bisa kita akses dengan shortcut tut, yang artinya adalah mengakses folder tutorials di OpenFOAM. Teman-teman ketikkan tut, enter, maka terminal akan mengarahkan ke folder tutorials. OpenFOAM versi 2512 tutorials. Nah, lokasi ini sebetulnya teman-teman bisa akses juga di tempat kita menginstal OpenFOAM-nya, ya. Di disk C, program file, ESI OpenCFD, OpenFOAM versi 2512, di bagian sini, di bagian home, OF user, OpenFOAM 2512, dan di tutorials. Nah, jika kita mengakses di Windows Explorer itu terlalu panjang, lokasinya terlalu tersembunyi di folder yang sangat dalam. Nah, maka dari itu kita bisa sangat mudah mengaksesnya menggunakan shortcut tut di terminal dan langsung diarahkan ke tutorials. Jika kita cek listnya, maka ini berisi banyak sekali folder, ya, sesuai dengan yang ada di sini tadi. Ada combustion, incompressible, mungkin ada lagi misalkan heat transfer, multiphase, dan lain sebagainya. Dan inilah tempat-tempat di mana OpenFOAM memberikan tutorial, ya. Misalkan saja di incompressible itu banyak sekali folder, dan nama folder ini merepresentasikan solver yang ada di OpenFOAM. Misalkan PimpleFOAM, dia digunakan untuk simulasi aliran incompressible yang transient. Kemudian SimpleFOAM, dia digunakan untuk simulasi aliran incompressible steady state. Oke, jadi misalkan kita masuk ke sini, ini akan banyak sekali folder studi kasus. Misalkan aliran airfoil, kemudian aliran yang melalui mobil, ya, motor bike, kemudian aliran yang melalui pipa, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengambil satu folder ini yang berisi tutorial ini, kemudian kita modifikasi isinya sesuai dengan apa yang akan kita simulasikan. Jadi teman-teman tidak perlu membuat dari nol, cukup mengakses folder tutorials di OpenFOAM, kita ambil satu saja studi kasus sesuai dengan fenomena yang kita amati, ambil yang paling mirip, kemudian kita modifikasi, kita edit, dan kita jalankan simulasi versi kita sendiri. Oke, jadi itu tadi terkait basic command, kemudian cara menggunakannya di terminal, cara mengakses folder tutorials di OpenFOAM, dan di video berikutnya nanti kita akan langsung praktekkan, ya, bagaimana cara kita mengcopy folder tadi dan memulai simulasi kita. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.